Kisah lengkap. Khalid bin Walid. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Sahabat Nabi Muhammad yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandang gelar Saifullah Al-Maslul, yang berarti pedang Along yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya, seperti dikutip dari buku para panglima perang Islam yang ditulis oleh Rezem Aisi. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan, ia berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad dan para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada tara membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis Rasulullah. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Profil singkat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah As-Sagri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Maksum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekkah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah ini dikarenakan Sayyidah Maimunah, yang merupakan istri Rasulullah, adalah bibinya dari pihak ibu. Masuk Islamnya Khalid bin Walid. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah. Setiap perang yang dipimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada era Nabi Muhammad. Pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekkah, Pertempuran Hunain, pengepungan Taif, Pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Ketika Perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekkah atau Fatuh Mekkah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Kemudian, di era Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid memimpin sejumlah pertempuran, seperti pertempuran Ridha, pertempuran Yamamah, serta penaklukan Persia dan Romawi. Sejak Rasulullah wafat, banyak kaum muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamamah yang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, seseorang yang mengaku nabi.
Dalam pertempuran Yamamah, pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak, 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Sementara itu, ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bersama 18.000 pasukan muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan, ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Chains, pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Selama memimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Dalam biografinya, Khalid bin Walid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah padanya. Di balik kesuksesannya sebagai panglima perang, Khalid bin Walid memiliki karomah. Dikisahkan, suatu hari, Khalid bin Walid singgah di suatu kampung. Orang-orang memperingatkannya, waspadalah terhadap racun. Jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu, lalu meneguknya sambil membaca basmalah. Dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Safar. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Abdul Masih kembali ke kaumnya seraya berkata, hai kaumku, ia telah minum racun ganas itu, tetapi ia tidak apa-apa. Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang muslim. Dikisahkan oleh Al-Kalbi. Diceritakan juga bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalid dengan membawa geriba tempat air dari kulit unta berisi arak. Khalid lalu berdoa, ya Allah, jadikanlah arak ini madu. Lalu arak itu berubah menjadi madu. Dalam versi lain diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melewati Khalid dengan membawa geriba berisi arak. Khalid bertanya kepadanya, apa ini? Ia menjawab, cuka. Kemudian Khalid berdaud, ya alam, jadikan isi geriba ini cuka. Lalu orang-orang melihat geriba itu berisi cuka. Padahal sebelumnya arak. Riwayat Ibnu Abi Dunya dari Haid sama. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan perang. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Nama Khalid bin Al-Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Ia turut serta dalam perang-perang yang mengubah perjalanan sejarah, mampu menghantam negara adidaya yang sebelumnya tak terkalahkan. Setelah kemenangan di Yarmouk, Khalid memperingatkan Raja Persia, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam. Khalid pun mengirimkan surat dengan mengatakan, masuk Islamlah, pasti kau selamat. Jika tidak, sungguh aku akan datang menemui kalian bersama orang-orang yang mendambakan kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Saat membaca surat itu, Kisra merasa ciut. Ia mengirim utusan ke Kaisar Cina untuk meminta bantuan. Kaisar Cina menanggapinya dengan mengatakan, wahai Kisra, tidak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya mereka ingin mencongkel gunung, niscaya mereka bisa melakukannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepada mereka. Di akhir hayatnya, Khalid hanya memiliki harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. Saat itu ia menangis, inilah keadaanku, akan wafat di atas kasurku. Padahal, tidak satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas sabetan pedang, atau tusukan tombak, atau luka bekas anak panah yang menancap di jalan Allah. Aku mati seperti seekor hewan, padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Karena itu, jangan tidur mata-mata yang penakut. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada
yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Dari perjalanan hidup beliau terdapat nilai-nilai keteladanan yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Pada tulisan ini akan kami bahas tentang 4 nilai keteladanan dari sang Panglima Perang Khalid bin Walid. Cerdik. Dalam catatan sejarah, kecerdikan Khalid bin Walid terlihat jelas, khususnya dalam dunia kemiliteran. Bahkan sebelum masuk Islam, keahlian berperangnya sudah terbukti. Khalid bin Walidlah yang memporak-porandakan pasukan kaum muslim pada perang Uhud, di mana dengan kecerdikannya ia mampu menangkap peluang atas lalainya pasukan pemanah yang ikut turun berebut harta ghanimah. Begitu juga ketika perang Mu'tah, di mana setelah beberapa panglima perang gugur, tampillah Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Menyadari kekuatan yang tak berimbang dengan pihak musuh, beliau mengatur strategi dengan merubah formasi pasukan. Tidak gila jabatan. Sebuah catatan sejarah menyebutkan bahwa ada panglima perang yang tidak pernah kekalahan harus diganti. Itulah yang dialami oleh Khalid bin Walid. Secara tiba-tiba beliau mendapat surat dari Khalifah Umar bin Khattab untuk meletakkan jabatan panglima perang dan digantikan oleh Abu Ubaidah. Beliau dengan legowo dan tanpa protes menyerahkan jabatan sebagaimana titah Khalifah Umar. Beliau sadar bahwa motivasi berjihadnya selama ini bukan karena jabatan, melainkan semata-mata ikhlas demi menegakkan Islam. Pemberani dan semangat. Khalid bin Walid memang mempunyai keberanian yang luar biasa. Ia tidak gentar ketika harus berhadapan dengan musuh yang begitu banyak. Baginya jumlah hanyalah angka hitungan semata. Semangat tempurnya bergelora dan menghajar setiap musuh yang ada di depannya dengan seketika. Semangat dan keberanian itu menular ke seluruh pasukan Islam. Keyakinan dan komitmen yang kuat. Sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, ia sangat gigih dalam membela kaumnya, dalam memerangi kaum muslimin. Hal itu terbukti ketika terjadi perang Uhud, di mana pasukan muslim dibuat porak-poranda karenanya. Namun hal itu berbalik 180 derajat ketika jiwanya sudah tercerahkan oleh Islam. Seketika itu juga keyakinan dan komitmen yang kuat tersebut berpindah dari yang awalnya memusuhi kaum muslim, berbalik menjadi membela dan berjuang bersamanya. Teladan yang diperoleh dari kisah Khalid bin Walid. Sepak terjang Khalid bin Walid sebagai panglima perang Islam tidak diragukan lagi. Kisahnya ini menyimpan banyak pelajaran penting yang bisa diteladani oleh umat muslim. Salah satunya tidak takabur. Meski kehebatannya tidak diragukan lagi, Khalid tidak pernah membanggakan diri dan bersikap sombong. Dirinya tetap rendah hati dan tawadu. Selain itu, teladan lainnya yang dapat diperoleh dari kisah Khalid bin Walid ialah ikhlas dalam berjuang. Meski sempat dipecat sebagai panglima oleh Khalifah Umar, Khalid tidak kecewa dan memberontak. Menurutnya, semua posisi jabatan adalah sama. Yang membedakan hanya keikhlasan dalam memperjuangkan kebenaran. Dengan demikian, ia menerima keputusan Khalifah Umar dengan lapang. Kisah Khalid bin Walid yang dikenal sebagai Saifullah Pedang Allah mencerminkan transformasi luar biasa dari musuh Islam menjadi salah satu panglima perang terbesar dalam sejarah. Dari kegigihan melawan Islam menjadi penerimaan Islam, Khalid menunjukkan taubat dan kesetiaannya kepada agama, keberanian, strategi perang brilian, dan kontribusinya dalam penyebaran Islam menjadikannya tokoh yang dihormati dalam sejarah umat Islam. Khalid bin Walid adalah tokoh yang menarik dalam sejarah Islam, dengan perjalanan hidup yang mencakup fase sebagai musuh Islam dan kemudian menjadi pejuang yang gigih dan penuh keberanian untuk agama tersebut. Kisahnya mencerminkan kuatnya kekuatan taubat dan kemampuan manusia untuk berubah menjadi
sosok yang berpengaruh dalam penyebaran Islam.